Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji di uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nur Hamidah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTKN UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171940. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Sunan Kalijaga pada kelas 8 dengan tema mengurus jenazah. Demikian perkenalkan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak sehat semua sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas Saudara Sahla untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Silahkan Sahla, maju ke depan. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak saya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Sahla, silakan duduk kembali. Sebelum itu dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan cek kehadirannya ya. Akila Dwi Anggita, Atiko Kamila Safia, Aulia Indasari, Aulia Safa Maulina, Ayu Cintasari, Citra Sucianti, Dewi Bintun Nafi'ah, Dewi Sri Rahayu Wulandari, Firsa Elina Jela, Firda Hafidatun Aulia, Ikfina Azhar Rahma, Imra'atul Aziza, Iza Fa'inatun Hakim. Oke, hadir semua ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional untuk menambahkan rasa cinta kita kepada negeri Indonesia ini. Dimohon untuk anak-anak saya silakan berdiri. Bantang Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi dan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, coba Bu Guru cek semangat kalian. Tepuk semangat. Habis semangat ya.
Bu Guru, pada pagi hari ini coba saya tanyakan, kemarin kita bahas tentang apa? Pada minggu kemarin tentang apa? Sholat jenazah. Pada pertemuan hari ini juga kita akan bahas tentang sholat jenazah. Masih ingat nggak kemarin? Apa sih itu sholat jenazah? Masih? Apa? Coba siapa yang mau menjawab? Apa itu sholat jenazah? Oh iya, silakan. Sholat untuk mayat. Sholat untuk mayit, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada teman-teman. Adakah yang di sini sudah pernah sholat jenazah? Sudah. Ada. Siapa? Coba acungkan tangan. Oh ya. Nah, ini juga kita akan mengurus pengurusan jenazah. Di sini Bu Guru akan sedikit menanyakan pemantik terlebih dahulu. Bu Guru tanyakan, bagaimana sholat jenazah bisa menumbuhkan empati dan cinta kepada sesama? Ada yang bisa menjawab? Apa? Silakan. Karena seorang muslim dapat menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Ya, betul sekali. Kita dikasih apa? Kalau bisa menjawab? Dikasih W. O. W. Wow. Keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa sih Islam itu memerintahkan agar jenazah itu cepat-cepat dimakamkan? Adakah yang bisa menjawab? Ayo? Oh iya, silakan. Bagaimana? Mempercepat jenazah untuk menikmati alam barzah jika ia orang baik atau segera terbebas dari beban di dunia. Yang kedua, untuk menghindari perubahan fisiologis pada jenazah serta mencegah gangguan bagian hidup. Ya, Masya Allah, luar biasa. Bersama-sama. Ya, Islam itu memerintahkan agar jenazah dimakamkan agar segera menuju ke alam barzah dan juga agar tidak ada perubahan pada fisiknya dalam diri. Kalau jenazah lama-lama tidak dikuburkan akan mengalami kebusukan. Oke, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang kita akan capai yaitu memahami perintah agama terhadap kewajiban menyelenggarakan sholat jenazah. Dan adapun identifikasi yang harus kita capai yaitu bagaimana para siswa di sini bisa menjelaskan pengertian dan hukum sholat jenazah, mengidentifikasi rukun dan syarat sah sholat jenazah, dan juga siswa SMP ini bisa mendeskripsikan tata cara pelaksanaan sholat jenazah secara runtun dan juga menyusun rancangan infografis tentang tata cara sholat jenazah secara kreatif dan juga informatif. Dan kita nanti akan menggunakan aplikasi digital yaitu menggunakan Chromebook. Nanti membuat infografis tentang tata cara sholat jenazah. Dan adapun indikator yang harus kita capai yang terakhir yaitu menyajikan hasil proyek infografis dengan penjelasan isi dan makna setiap langkah sholat jenazah. Oke, mengapa sih kita ini sebagai umat Islam harus memiliki rasa tanggung jawab kita bersama dalam mengurus jenazah? Adapun pengurusan jenazah itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Apa? Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Ya, betul sekali. Yaitu pertama adalah memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang terakhir, mengubur. Betul sekali. Nah, adanya kewajiban kita sebagai umat Islam, hukumnya yaitu fardu kifayah atau wajib. Nah, bagi umat Islam, dan ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan juga penghormatan terakhir kepada sesama umat manusia.
Nah, sholat jenazah penghormatan terakhir ini merupakan bentuk cinta kita kepada sesama muslim yang telah wafat. Ini juga mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah tujuan abadi kita. Oke, selanjutnya rukun jenazah. Tadi kita sudah bahas, ada pun yaitu pertama memandikan. Jadi jenazah itu sebelum dikafani harus dimandikan. Yang kedua, dikafani. Menggunakan kain yang berwarna apa? Putih. Kalau laki-laki berapa lapis? 3. Kalau perempuan? 5 lapis. Karena perempuan jadi lebih tebal. Selanjutnya adalah setelah dikafani maka disolatkan, ya, disolat jenazah. Nah, solat jenazah ini ada 2. Solat jenazah goib sama goiru goib. Kalau sholat jenazah yang gaib yaitu di mana jenazahnya contohnya ada di Jakarta, kamu di Jepara. Kamu ingin menyolatkan jenazah yang di Jepara, boleh nggak Bu? Boleh. Tidak harus datang ke sana dengan niatkan sholat jenazah gaib. Yang kedua yaitu sholat jenazah goiru gaib yang hadir di dalam suatu tempat orang yang meninggal lalu melaksanakan sholat jenazah. Yang terakhir yaitu menguburkan jenazah, yaitu ke dalam liang lahat. Selanjutnya hukum sholat jenazah yaitu fardu kifayah, yaitu wajib bagi setiap umat Islam. Jika kalian sudah melaksanakan maka kewajibannya sudah gugur. Namun ketika di antara umat Islam itu tidak mau melaksanakan sholat jenazah, maka hukumnya apa? Berdosa. Selanjutnya syarat sah sholat jenazah. Yang pertama harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua harus menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang ketiga jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang terakhir niat sholat jenazah karena Allah. Apa itu niat? Nah, niat ya. Tata cara sholatnya yaitu menggunakan niat. Niat itu tujuannya dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah. Ini rukun pertama yang wajib dilakukan. Niat itu harus ikhlas karena Allah. Contoh lafaz niat. Ada yang bisa niatnya lafaznya laki-laki atau yang perempuan? Coba yang laki-laki dulu. Oke, silakan. Salli ala hadal mayyiti arba'ata takbiratin fardu imaman lillahi ta'ala. Fardu imaman lillahi ta'ala. Coba kalau niat yang perempuan sebagai makmum, bagaimana niatnya? Ada yang bisa? Oke, silahkan. Salli ala hadal mayyiti arba'ata takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Khair, alhamdulillah, luar biasa. Berarti selama ini anak-anak sudah belajar terlebih dahulu ya, sudah bisa ya. Jadi niatnya laki-laki dengan niatnya perempuan berbeda. Niatnya imam dengan niatnya makmum berbeda. Cuma perbedaannya tinggal imaman sama makmum. Kalau laki-laki domirnya hu, kalau perempuan domirnya Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu salah. Jadi setelah takbir sudah sampai 4 kali, tidak usah rukuk, tidak usah sujud. Tapi bagaimana? Langsung salam. Nah. Ya, tadi tata caranya ya. Adapun untuk posisi imam dan makmum. Kalau jenazahnya laki-laki, berarti makmumnya di belakang apa? Kepala apa perut? Ayo. Ada yang tahu? Kalau jenazahnya laki-laki, berarti di belakang kepala. Betul
sekali. Jadi kalau jenazahnya laki-laki berarti di belakang diurutkan soft. Contoh, ini ada jenazah ya. Nah, ini kepala, maka imamnya berada di urutan kepala. Sedangkan jenazah perempuan, maka imamnya di urutan bagian perut. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada? Kita lanjut lagi. Baik? Nah, Bu Guru akan tontonkan sedikit video tentang sholat jenazah. Perhatikan. Suatu hari ada yang meninggal dunia di dekat sekolah. Anak-anak yang istiqamah di Islam dikasih akan dimajikan. Kenapa baru bapak saja? Baru belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah sendiri takutkan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Dia takut Aisyah, teman-teman, kita semua akan tinggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah di bawah Al-Quran. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaannya Sallallahu alaihi wasallam arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman billahi ta'ala. Perhatikan, sholat jenazah itu dilakukan makan takbiran. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah kedua membaca surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Dan kan, belajar lagi biasa. Oke, sudah ditonton ya, sudah selesai. Ini Bu Guru akan kasihkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Sebelumnya Bu Guru akan jelaskan, nanti kalian akan membuat desain infografis melalui from digital menggunakan Chromebook, yaitu menggunakan Canva tentang tata cara sholat jenazah. Nah, nanti ini sudah dibagi kelompok ya, berkelompok. Nanti setelah sudah membuat Canva, dimohon kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Silakan.
Sudah selesai ya? Oke, selanjutnya presentasi dulu. Perwakilan yuk dari kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan kepada teman-teman hasil kerjanya. Ayo, maju semua. Maju semua. Oke, sini, geser sini, geser sini. Nah, dia menjelaskan. Nah, maju sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tata cara sholat jenazah Sesuai dengan infografik yang telah kami buat. ya, sesuai dengan menggunakan Canva ya ini tadi ya. Acara ringkas sholat jenazah. Oke, silahkan dijelaskan bagaimana hasilnya. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan setiap orang muslim untuk penghormatan kepada sesama muslim sebagai penghormatan terakhir selama hidupnya. Kelihatan ke temennya laptopnya. Ada 4 takbir, yaitu takbir yang pertama dilakukan dengan membaca Al-Fatihah. Setelah itu takbir yang kedua dibaca dengan membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga dilakukan dengan membaca doa, yaitu Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan takbir yang keempat membaca doa untuk keluarga si jenazah, seperti Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan yang terakhir yaitu salam. Oke, beri tepuk tangan kepada teman-teman. Apakah kalian sudah paham semua sebelum materi ini disampaikan dulu? Insya Allah sudah. Sebelumnya apakah sudah menguasai? Belum. Apa yang kalian dapat setelah kerja kelompok ini? Mengetahui bahwa jenazah harus cepat untuk dimakamkan. Mengetahui jenazah harus segera dimakamkan. Terus apa lagi yang kamu ketahui setelah belajar diskusi kelompok bersama teman-teman? Letak posisi imam saat melakukan sholat jenazah yang berbeda. Ya, kata letak Imam saat sholat jenazah disalatkan. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, silakan dikumpulkan hasil kerja kalian. Untuk itu ya, pada kesempatan pada pagi hari ini dimohon ya nanti minggu depan kita akan mengulas kembali lagi tentang praktek sholat jenazah. Kita sudah tahu tata caranya, nanti minggu depan kita akan melaksanakan tata cara sholat jenazah. Praktik, persiapan ya. Nah, pada kesempatan hari ini, kesimpulan apa yang kita bisa raih? Yaitu yang pertama, kita tahu bahwasanya mengurus jenazah adalah fardu kifayah yang sangat penting harus kita laksanakan. Yang kedua, sholat jenazah adalah doa dan penghormatan yang terakhir. Terus yang ketiga,
memahami rukun dan tata caranya merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Sholat jenazah menumbuhkan empati dan juga kepedulian sosial. Yang terakhir, setiap muslim wajib siap melaksanakannya. Jadi nanti ketika tetangga kita atau saudara kita ada yang meninggal, kita sebagai umat Islam harus ikut untuk menyolati jenazah. Paham sampai sini? Jangan lupa nanti minggu depan PR kalian apa tadi? Sholat jenazah. Nah, bagi para adik-adikku semua, kok ada yang belum menghafal tata cara, bisa ada waktu 1 minggu untuk menghafalkan niat, terus bacaan-bacaan tata cara sholat jenazah. Untuk itu anak-anakku jangan pernah malas untuk belajar, jangan sungkan atau jangan merasa tidak mau bersosial. Kita ini hidup di masyarakat, kita juga akan terus membutuhkan masyarakat. Maka dari itu kita harus bersosial. Salah satunya yaitu ikut menghormati penghormatan jenazah, yaitu tadi menjalankan rukun-rukunnya, yaitu membantu mengkafani, ya memandikan, mengkafani, menyolatkan dan juga menguburkan. Oke, cukup sekian pada pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf jika Bu Guru memiliki kesalahan dalam menyampaikan suatu materi. Jangan lupa tugasnya dan semangat kalian untuk belajar bersama. Sebelum Kak Bu Guru tutup, Bu Guru pengen cek apakah kalian masih semangat? Pada kesempatan hari ini Bu Guru terima kasih banyak untuk pada kelas 8A ini. Coba kita tadi sudah mempelajari rangkaian materi. Enaknya kita dikasih apa kelas ini? Dikasih wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Mari kita tutup pada pelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.